Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa semua? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Siap untuk mengikuti lanjutan pembelajaran? Siap. Apa nama pembelajaran kita hari ini? Metodologi Islam. Baik. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan pertemuan dan pembahasan tentang metodologi Islam. Yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, hari ini sebelum kita masuk pada materi, kita akan melakukan rutinitas pengabsenan ya seperti biasa. Baik. Silakan konfirmasi kehadiran. Ada tulis hikmah. Nah, kita tunggu. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Siap ya untuk kita lanjutkan pembelajaran kita? Siap. Yaitu pembelajaran tentang metodologi studi Islam. Baik, pada hari yang berbahagia ini kita akan membahas tentang hakikat ruang lingkup dan urgensi metodologi Islam. Materi ini sangat penting karena dia akan menjadi dasar bagi kita dalam memahami bagaimana Islam itu dikaji secara ilmiah, akademik dan juga secara sistematik. Setelah kita mengikuti pembelajaran tentang metodologi Islam, diharapkan kita nanti akan mampu menjelaskan pengertian metodologi Islam, memahami ruang lingkupnya, serta menjelaskan pentingnya mempelajari metodologi dalam kajian Islam. Baik, dalam setiap ilmu pengetahuan, sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya, kita harus mengenali tentang definisi ilmu pengetahuan tersebut, karena dia merupakan salah satu jalan untuk membuat kita mempunyai ketertarikan di dalam mempelajari, menekuni dan memperoleh hasil pembelajaran dalam ilmu tersebut. Begitu juga halnya dengan ilmu yang tengah kita pelajari saat ini, yaitu metodologi Islam. Kita juga dituntut secara akademik untuk mengenal definisi apa itu metodologi Islam. Secara sederhana, metodologi berasal dari kata metodus, yaitu berasal daripada kata Yunani yang berarti cara ataupun jalan. Sedangkan logos yang mempunyai makna ilmu. Dengan demikian, metodologi adalah ilmu tentang cara memperoleh pengetahuan. Sementara itu, studi Islam merupakan kegiatan ilmiah untuk memahami Islam sebagai pengetahuan secara sistematis. Jadi metodologi adalah ilmu tentang cara memperoleh pengetahuan. Itu yang dimaksud dengan metodologi. Sementara studi Islam merupakan kegiatan ilmiah untuk memahami Islam sebagai ajaran agama. Jadi studi Islam merupakan kegiatan ilmiah untuk memahami Islam sebagai satu ajaran agama. Kemudian yang kedua, Islam sebagai sistem nilai, ya, Islam sebagai sistem nilai. Kemudian yang ketiga, Islam sebagai tradisi dan budaya. Kemudian yang keempat, Islam sebagai fenomena sosial. Metodologi studi Islam dapat diartikan sebagai seperangkat pendekatan ataupun metode dan teknik yang digunakan untuk memahami Islam secara ilmiah. Ya. Menurut Harun Nasution, studi Islam tidak cukup dilakukan hanya melalui pendekatan normatif, tetapi juga studi Islam perlu dipahami melalui pendekatan yang lain seperti
pendekatan sejarah, sosial, budaya, dan juga pemikiran. Oleh karena itu, metodologi Islam membantu kita memahami Islam secara lebih komprehensif. Maksudnya, dengan mempelajari metodologi Islam, kita akan memperoleh pemahaman tentang agama Islam secara luas, menyeluruh, tidak setengah-setengah, tidak sepotong-sepotong, tidak parsial, tapi secara sumber, secara komprehensif. Inilah yang diharapkan daripada kehasilan yang kita dapatkan setelah menjadi metodologi Islam. Ada pun ruang lingkup. Ini penting juga harus kita ketahui dalam sebuah disiplin ini. Kita harus mengetahui apa yang dipelajari, apa yang dibahas dalam kajian ilmu tersebut. Ini menjadi suatu kepentingan yang kedua dalam pemahaman kita terhadap bidang ilmu yang kita pelajari, yaitu terkait dengan ruang lingkup. Ruang lingkup dalam ilmu metodologi Islam itu sangat luas. Tapi secara umum ia meliputi pada 3 aspek utama. Yang pertama yaitu Islam sebagai doktrin. Apa maksud Islam sebagai doktrin? Islam sebagai doktrin berarti kita mempelajari agama Islam sebagai pembelajaran yang berdasarkan kepada sumber-sumber utama. Bisa diketahui ya, pernah dipelajari ataupun pernah dibaca-baca ataupun dipahami daripada pembelajaran di pelajaran lain. Apa sumber-sumber utama yang menjadi sumber utama yang Islam? Coba disebutkan, mungkin ada yang bisa. Ya, silakan. Apa saja sumber utama yang Islam? Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ya, cepat sekali ya jawabannya. Berarti sumber utama dalam Islam yang kita hari ini. Maka kita dapat menyimpulkan yang pertama, satu, metodologi studi Islam adalah ilmu tentang cara memahami Islam secara sistematis dan ilmiah. Kemudian yang kedua, ruang lingkupnya meliputi Islam sebagai doktrin, Islam sebagai pemikiran, dan Islam sebagai fenomena sosial. Dan yang ketiga, metodologi studi Islam penting untuk membangun pemahaman yang utuh, komprehensif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Jadi demikianlah pembelajaran kita pada hari yang berbahagia ini. Semoga semua materi yang diberikan mulai daripada definisi maupun urgensinya dapat dipahami dan dapat kita praktikkan dalam kehidupan yang nyata. Kini kita akan menjadi Muslim yang dapat memahami Islam secara luas, secara komprehensif, ya, dalam berbagai masalah sesuai dengan tujuan utama kedatangannya. Islam itu adalah menjadi rahmat, ya, rahmatan lil alamin, agama yang damai dan dapat mewujudkan kesejahteraan, keberkahan dan hidup dalam ilmu metodologi Islam. Coba sebutkan apa saja ruang lingkup yang dipelajari dalam metodologi studi Islam. Ada 3, yaitu Islam sebagai doktrin, pemikiran-pemikiran, dan juga fenomena sosial. Silakan diurut secara satu-satu. Yang pertama, Islam sebagai doktrin terdiri dari 4 sumber, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sedangkan Islam sebagai pemikiran terdiri atas 4 pemikiran melalui pemikiran Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Muhammad Amin Abdullah. Sedangkan yang ketiga, Islam sebagai fenomena sosial, yaitu tradisi Maulid Nabi, zakat produktif, dakwah digital, dan fenomena hijrah. Ya, itu merupakan contoh-contoh yang diberikan di dalam ruang lingkup dalam kajian terhadap metodologi Islam. Kemudian metodologi Islam juga mempunyai ruang lingkup yang ketiga, yaitu Islam sebagai fenomena sosial. Ya, jadi ada dari Adik Mas Wi yang 12 ini sudah menjelaskan apa
lingkup Islam sebagai fenomena sosial. Silakan. Jadi materinya ada pembahasan mungkin bisa dilihat ya. Mungkin jawaban. Dia ada 4 yang pertama Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Kajian Islam menyangkut dengan dasar-dasar utama tersebut. Ya. Ini berusaha memahami pesan dan nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Kemudian, ruang lingkup metodologi Islam yang kedua adalah Islam sebagai pemikiran. Kalau yang pertama tadi Islam sebagai doktrin, ya. Sementara yang kedua Islam dipelajari sebagai sebuah pemikiran, ya. Sebagai pemikiran. Islam juga dipelajari melalui perkembangan pemikiran para ulama. Ini maksudnya. Jadi Islam sebagai pemikiran, Islam itu dipelajari sebagai pemikiran para ulama ataupun pemikiran muslim. Misalnya pemikiran Imam Al-Ghazali, pemikiran Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan pemikiran Imam Ibnu Khaldun dan juga Muhammad Amin Abdullah. Jadi pemikiran yang berdasarkan kepada pemahaman-pemahaman oleh para intelektual Islam. Ini kita belajar Islam yaitu atas nama Islam itu sebagai satu pemikiran. Dalam metodologi belajar kita mempelajari kitab-kitab yang dikarang oleh para imam mazhab, ya, khususnya mazhab kita mempelajari fiqh dalam mazhab Imam Syafi'i. Kita belajar Islam atas nama sebagai pemikiran. Islam itu diterjemahkan oleh analisis oleh para ahli-ahli intelektual Islam yang cara pemahamannya memang telah sampai kepada makam ijtihad, sehingga kita mempelajari dan mengamalkan hasil pemahaman mereka terhadap ajaran-ajaran yang terkait dengan Islam, ya, baik menyangkut fikih maupun menyangkut dengan bidang-bidang yang lain. Jadi ketika kita memahami, mempelajari Islam sebagai sebuah pemikiran, maka kajian Islam ini menunjukkan bahwa pemahaman Islam, pemahaman dalam Islam berkembang sesuai dengan konteks zaman. Jadi dari zaman ke zaman ini pemikiran tentang Islam dia akan terus berkembang. Maka lahirlah perbedaan pandangan dalam kalangan para imam mazhab. Ini adalah ikuti perkembangan zaman. Dia tidak lepas daripada perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga, ruang lingkup metodologi Islam adalah Islam sebagai fenomena sosial. Maksud Islam sebagai fenomena sosial, Islam hadir dalam kehidupan masyarakat, dia terintegrasi dengan budaya, adat yang berlaku dalam suatu masyarakat. Di kadang-kadang Islam itu dia terintegrasi dan menyesuaikan dengan adat dan budaya masyarakat setempat. Misalkan tradisi dalam memperingati Maulid Nabi. Ini kadang-kadang nanti cara ataupun metode mempelajari Maulid Nabi antara satu komunitas masyarakat Islam dengan komunitas masyarakat Islam kadang-kadang berbeda. Tapi inti pelaksanaannya adalah sama mempelajari, memperingati yaitu tradisi Maulid Nabi Muhammad SAW. Menyangkut dengan cara ataupun metode itu terkait menyangkut sekali dengan adat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Kemudian seperti zakat produktif yang hari ini tengah berjalan ataupun dikembangkan, begitu juga dengan dakwah kita maupun fenomena hijrah. Ini adalah perkembangan terkait dengan Islam yang mengikuti fenomena sosial yang berlaku saat ini. Yang kadang-kadang fenomena-fenomena tersebut tidak ada pada masa-masa sebelumnya, tapi hari ini telah ada mengikuti perkembangan zaman. Jadi fenomena tersebut dapat dikaji menggunakan pendekatan antropologi
maupun sejarah dan juga sosiologi. Jadi pemahaman Islam terkait dengan fenomena sosial yang berlaku hari ini dapat dipahami melalui pendekatan pemahaman terhadap Islam melalui metodologi sosial, ya, metodologi sosiologi, antropologi dan juga metodologi sejarah. Baik, kemudian yang ketiga, setelah kita mempelajari metodologi Islam, kita diharapkan mempunyai hasil ataupun manfaat daripada mempelajari metodologi tersebut. Yang pertama, setelah kita mempelajari metodologi Islam, maka hal yang diharapkan daripada kita sebagai pelajar ataupun mahasiswa adalah dapat menjadi Muslim yang terhindar pemahaman kita daripada pemahaman Islam secara sempit. Ya, jadi metodologi membantu kita memahami Islam secara lebih luas dan juga objektif. Kemudian yang kedua, hasil yang kita peroleh setelah mempelajarinya adalah menunjukkan sikap kritis. Dia mahasiswa tidak hanya memperoleh informasi, tapi dia juga akan menganalisis dan juga mengevaluasi setiap informasi, berbagai pandangan secara ini. Kemudian yang ketiga, kita akan dapat menjawab tantangan kontemporer, ya, perkembangan teknologi dan juga perubahan sosial melahirkan berbagai persoalan baru yang kadang-kadang perlu jawabannya menyesuaikan dengan hukum Islam yang perlu kita jawab melalui pemahaman terhadap Islam melalui pendekatan-pendekatan yang telah kita sebutkan tadi. Jadi diharapkan dengan metodologi pendekatan untuk memahami Islam yang telah kita sebutkan tadi dapat menjawab setiap persoalan-persoalan yang menyangkut dengan Islam, tentang hukum maupun tentang hal-hal yang lain. Sebagai penutup, maka dapat kita simpulkan yang pertama, metodologi Islam adalah ilmu tentang cara memahami Islam secara sistematis dan juga ilmiah. Kemudian ruang lingkupnya meliputi Islam sebagai doktrin, pemikiran dan juga ilmiah sosial. Kemudian yang ketiga, metodologi Islam penting untuk membangun pemahaman yang kritis, komprehensif dan relevan dengan perkembangan zaman. Baik, sebagai tugas untuk mereview sejauh mana pemahaman yang sudah saya sampaikan tadi dapat dipahami, maka pada sesi berikutnya kita akan membentuk 4 kelompok daripada teori adaptasi. Silakan membentuk 4 kelompok. Nanti akan saya berikan pertanyaan review. Baik. Pertanyaannya tadi apa? Mengapa seorang mahasiswa hukum Islam perlu mempelajari metodologi Islam dalam menghadapi persoalan keluarga modern? Jawaban daripada kelompok A. Silakan. Siapa kelompok 1? Alasan mengapa seorang mahasiswa hukum keluarga Islam perlu mempelajari metodologi Islam karena yang pertama memahami semua hukum Islam secara benar, yaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Dan yang kedua, mampu menganalisis persoalan keluarga modern dengan pendekatan ilmiah dan sistematis. Terima kasih ya. Menghindari kesalahan dalam memahami teks keagamaan yang berkaitan dengan keluarga. Mengetahui metode ijtihad untuk menjawab kesalahan keluarga yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam nas. Mungkin ada jawaban daripada kelompok A ya? Coba tunjukkan saya nama saya, Esther ini. Coba. Saya Finia Azira. Jadi ruang lingkup yang ketiga yaitu Islam sebagai fenomena sosial. Islam hadir dalam kehidupan masyarakat, contohnya seperti tradisi maulid, zakat produktif, dakwah digital, fenomena hikam. Fenomena tersebut dapat dikaji melalui
daripada tiga. Dalam permasalahan perkawinan, waris, dan perceraian. Ya, ada yang lain? Dan Fenomena kontemporer dalam menjawab tantangan terkait dengan hukum-hukum Islam yang berkembang dan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang terkait dengan jawaban yang diperlukan terhadap permasalahan hukum Islam yang membutuhkan jawaban. Saya kira dengan berakhirnya sesi diskusi kelompok untuk memberikan jawaban terhadap pembelajaran yang telah kita berikan tadi, kiranya kita akhiri.